Masalah terbesar kita adalah kalau ada masalah, kita tidak kembali ke Allah. Sibuk saja dengan berpikir, sibuk saja dengan lari ke sana sini, sibuk dengan curhat, sibuk dengan menggapai-gapai, menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tetap saja hanya satu yang kuasa menolong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah takdirkan jodoh, pasti jodoh. Allah naikkan pangkat, pasti naik pangkat. Allah sembuhkan, pasti sembuh. Allah undang ke Baitullah, pasti berangkat. Apapun yang Allah tetapkan, Allah kehendaki kebaikan bagi kita, pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka teruslah mendekat kepada Allah dengan 5 amalan utama. 1, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sing sabar dan salat perbaiki, tepat waktu, berjamaah di masjid, jangan kurang dari 40 rakaat, 17 fardu, ditambah rawatib 10 atau 12, tambah tahajud, makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memperbaiki satu urusan, perbaiki sholatnya. Ingin urusan beres, bereskan sholatnya. Semakin berkualitas sholat kita, semakin diurus urusan kita. Tepat waktu, as-sholatu ala waktiha, berjamaah 27 kali lipat derajatnya. Di masjid, masjid adalah rumah Allah. Bagi lelaki Islam cirinya sholat Jumat, lelaki beriman cirinya sholat subuh berjamaah di masjid, menandakan kualitas keimanan. Yang kedua, cobalah kejar pertolongan Allah dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kita sering membaca medsos, membaca koran, membaca WhatsApp, berulang kali menggunakan waktu sekian banyak. Pernahkah kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Padahal satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita 1 juz 1 hari? Sebagian orang menyebutnya odoj, 1 day 1 juz. Akan banyak keajaiban dalam hidup kita andai kata kita akrab dengan Al-Quran. Percayalah hadirin sekalian, akan banyak keajaiban yang terjadi, pertolongan Allah kalau kita sering sekali membaca Al-Quran. Setidaknya minimal 1 juz 1 hari. Bagi yang tidak pernah membaca Quran sama sekali, berarti mengabaikan gerbang pertolongan Allah. 3, perbanyak sholawat hadirin. Semakin kita mengucapkan sholawat dengan ingat kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat kepada pengorbanan beliau, ingat kepada kemuliaan akhlak beliau, ingat kepada kecintaan beliau kepada kita. Makin banyak sholawat dengan tulus, 1 kali sholawat 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Artinya berlipat-lipat curahan kebaikan yang akan datang kepada kita. Yang keempat, amalkanlah perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus-menerus melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, baginya dilapangkan dari kesempitan. Semua kesempitan milik Allah. Allah sempitkan akan sempit, Allah lapangkan akan lapang. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah beri jalan keluar dari persoalannya, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Rasulullah SAW tanpa dosa
100 kali istighfar sehari. Bagaimana mungkin kita yang bergelimang dosa, sangat sedikit istighfarnya. Setiap dosa adalah kegelapan, setiap dosa adalah kegelisahan, setiap dosa adalah penjara yang membuat kita takut diketahui orang lain. Makin banyak dosa, makin gelap kehidupan kita. Istighfar, air mata tobat adalah obatnya. Dan yang kelima, perbanyaklah bersodakoh. Semua kebaikan adalah sodakoh. Dengan sedekah, maka kembali kepada kita. Wallahu, sesungguhnya Allah, dan Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Makin banyak masalah, makin banyak kebaikan yang kita lakukan. Wajah penuh senyum, kata-kata yang baik, derma dengan ilmu, derma dengan tenaga, sedekah dengan wawasan, sedekah dengan harta, sedekah dengan perhatian. Di mana kita ada, melimpah kebaikan-kebaikan kita dan ikhlas. Allah melihat setiap perbuatan kita. Dan Allah khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Hadirin, kepintaran tidak akan berfungsi kalau Allah tidak menolong. Kebersahajaan tetapi dekat dengan Allah, Allah lah yang kuasa memberi jalan keluar, baik yang diduga maupun yang tidak diduga. Barakallahu li walakum.